Lalu Trian. ada satu-satunya nih Wah, di MK. MK, Ya, jadi Mahkamah konstitusi. Konstitusi. Ya, Wah, alhamdulillah. Jadi kalau lulus dan tidak lupa dengan pelajarannya acaranya. itu, ya insya Allah bisa. Karena kan ekonomi itu kewirausahaan banget lah. Ekonomi kalau nggak jualan ya nggak ekonomi gitu kan ya. Kece Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang Unesa. Nah, kali ini kita nggak di studio, tapi ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan kali ini aku bakal nge-share dan menceritakan tentang Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Kalian bingung kan? Nah, pendidikan ekonomi itu belajar apa aja sih? Terus nanti luarannya mau jadi apa? Kita langsung bongkar semuanya bersama Kaprodinya langsung. Ada Bapak Riza Yonisa Kurniawan, MPD. Halo Pak Riza. Halo, Sehat Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siapa nih Pak? 2 tahun pandemi belajar mengajar di ekonomi. Ya, kalau berbicara tentang kondisi saat ini memang masih pandemi, tapi tetap kualitas dari pembelajaran masih kita tetap jaga. Dijaga walaupun terbatas tapi tetap dijaga. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, yang saya tanyakan nih Pak. Sebenarnya di pendidikan ekonomi itu belajar apa aja sih Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus, Iya. Mas. Soalnya kan kita bingung. Ekonomi kan, oh ekonomi, ya udah. Terus kenapa ada pendidikannya? Nah, Ya, apa yang dipelajari? betul. Jadi profil dari S1 Pendidikan Ekonomi ini kan mencetak lulusan calon pendidik. Ya, pertama itu guru. Yang kedua yaitu peneliti di bidang ekonomi. Dan yang ketiga entrepreneur di bidang pendidikan ekonomi. Seperti itu. Berarti untuk luarannya sendiri ada apa aja Pak? Ada tenaga pendidik, berarti Iya, guru. guru. Bisa dosen bisa? Bisa, Bisa. nanti Terus lanjutkan S2 dulu. eh, Nanti bisa jadi langsung dosen. Untuk Iya. yang lainnya Pak, ada entrepreneur, Ada entrepreneur, peneliti peneliti juga ada. juga ada. Nah, Atau untuk di birokrasi juga bisa. oh bisa di Iya. birokrasi. Alhamdulillah Wah, lulusan kita ada yang di staf Kementerian Koperasi dan UMKM. Lalu kementerian. ada satu-satunya nih Wah, di MK. MK, Iya, Mahkamah konstitusi. Konstitusi. Iya, Wah, alhamdulillah PNS ya. alhamdulillah PNS sih, Iya. idaman itu. Iya, betul. Berarti untuk luarannya sendiri untuk terjun di industri udah banyak banget ya Pak? Alhamdulillah sudah banyak, bahkan sudah ada yang jadi dirut Dirut. direktur di Bank Jatim. Wah, itu Lalu kalau yang lain ada juga di staf koperasi, Dinas Koperasi Provinsi Jatim. Lalu ada yang humasnya Pemkot Surabaya, ada yang di sana juga. berarti banyak banget yang di pemerintahan nih, alumni sini. Alhamdulillah ada beberapa yang di Alhamdulillah. pemerintahan juga. Yang lainnya mungkin jadi entrepreneur, jadi guru juga banyak. Yang terbanyak guru. Baik, karena kan Ya, pendidikan betul. ekonomi. Betul. Betul. Nah, kalau teman-teman SMA nih Pak. Oh, aku kan sekarang lagi masanya mencari-cari nih Pak, mencari-cari Iya. kuliah, mencari ini dan mereka itu pasti memfokuskan ke akreditasi. Bisa nggak akreditasi itu pendidikan ekonomi itu apa Pak? Alhamdulillah program studi S1 Pendidikan Ekonomi FEB UNESA ini mempertahankan akreditasinya A. Jadi alhamdulillah tahun kemarin ya sampai 2026 nanti kita tetap A. Lalu alhamdulillah di tahun ini kita meraih akreditasi internasional AKAS. Nah, untuk itu kita berusaha untuk mengkonversi ke Ban PT menjadi I. Berarti sudah A, terus Lalu akreditasi internasional internasional juga. AKAS dan sekarang lagi proses dari unggul di Ban PT ya? Iya, Di Ban PT bener. Oh, oke. Nah, sebenarnya untuk yang bisa masuk di pendidikan ekonomi sendiri itu SMA aja atau IPS bisa, bahasa bisa atau SMK bahkan bisa, Pak. Atau MA malah, bisa nggak? Oke. Untuk masuk di prodi S1 Pendidikan Ekonomi itu semua jurusan bisa, baik SMA, ya IPA, IPS, bahasa, lalu MA ataupun SMK. Jadi semua bisa kita terima. Berarti semua lintas jurusan bahkan lintas minat bisa ya Bisa. mendaftar di sini. Iya. Oke. Nah, untuk kuota sendiri nih, Pak. Ekonomi sendiri di UNESA itu salah satu peminatnya sangat tinggi, betul ya? Di Fakultas Ekonomi bahkan itu semua minatnya dari SNM, SPM, dan Mandiri itu hampir tertinggi lah. Nah, untuk kuotanya sendiri tahun 2022 nih Pak, ada berapa? Ya, alhamdulillah untuk tahun 2022 ini prodi Pendidikan Ekonomi ini mendapatkan kuota tambahan. Alhamdulillah. Di tahun sebelumnya kan 90. 90 orang. Nah,
tahun ini itu 120. 120 itu kalau di tahunku bisa satu angkatan itu. Iya, Satu angkatan betul. fakultas jurusan itu 120 tapi ini prodi. Prodi. Alhamdulillah. Dan Berarti itu alhamdulillah spesialnya ada kita buka kelas internasional. buka kelas internasional. Iya. Berarti membuka untuk teman-teman mahasiswa internasional bergabung Iya, di baik S1 di Pendidikan Ekonomi. mahasiswa Indonesia Mm-mm. maupun Luar dari negeri. luar negeri Mancan. dengan sistem pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wow. Jadi maupun bisa sekarang membuka untuk internasional juga Iya, mahasiswanya. Oke, itu dari berarti SNM, SBM sama SPMB ya, Pak? iya betul. 120 orang. Nah, sebenarnya apa yang harus kita persiapkan nih, Pak? Misalnya aku masih SMA, aku mau masuk S1 Pendidikan Ekonomi. Apa yang Iya. harus aku persiapkan buat masuk ke sini? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Hmm. Jadi sebenarnya sangat mudah ya untuk masuk di prodi ini karena ada 3 jalur ya. Untuk SNMPTN itu cukup dengan rapot dan juga prestasi akademik maupun non akademik di tingkat SMA. Tingkat SMA. Betul. Dan untuk tesnya sendiri kalau untuk SBM itu materi ekonomi di SMA. Itu Oh, saja. masih di SMA aja? Iya, betul. Wah, gitu. Jadi materinya itu seputar ya pelajaran ekonomi di SMA. Jadi Wah. kalau lulus dan tidak lupa dengan pelajarannya Acaranya, itu, ya insya Allah bisa. kalau bisa masuk di S1 Pendidikan Ekonomi. Iya, Nah, tadi Bapak berbicara soal prestasi nih. Tadi kan disinggung-singgung jalur prestasi. Nah, prestasinya mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi sendiri ada apa sih, Pak? iya. Alhamdulillah prestasinya cukup banyak ya untuk S1 Pendidikan Ekonomi ini, baik tingkat nasional dan ada juga beberapa di tingkat internasional. Yang paling banyak itu seperti lomba esai, ya, Esai. tulisan, lalu ada lomba olahraga, itu juga ada beberapa yang tingkat nasional. Untuk yang esai kemarin terakhir internasional di Jogja itu alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah juara 1. Ya. Berarti gak melulu soal akademis nih, gak melulu relate sama ekonomi aja, tapi Iya, bisa bisa non-akademis non juga. akademik juga. Wah, dan pastinya bakal didukung sama dosen-dosen yang ada di Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Iya. Nah, membahas tentang prestasi pasti yang mendukung prestasi dan mahasiswa itu ada fasilitas nih, Pak. Fasilitas yang kita dapat misalnya aku mau join di S1 Pendidikan Ekonomi bisa dapat apa aja sih, Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Fasilitas di Prodi Pendidikan Ekonomi FEB UNESA ini lumayan banyak ya. Jadi tidak hanya di prodi sendiri, di fakultas juga universitas. Kalau di prodi sendiri kita menyiapkan laboratorium sebagai ruang belajar dari mahasiswa kita, yaitu ada lab micro teaching, ada lab inovasi pembelajaran, lalu lab komputer itu yang utama. Kalau yang di luar nanti ada olahraga kan juga bisa ya, basket, lalu lapangan sepak bola, dan seterusnya. Berarti banyak banget istilahnya fasilitas penunjang mereka untuk mencapai passion atau cita-citanya. Iya betul. Kita juga ada lab untuk bisnis ya. Bisnis. Nah, Jadi karena kan kita ekonomi bukakan KWU banget, stand, betul. ya. Jadi mereka bisa praktek jualan di sana ya. Karena ini masih kondisi pandemi ya, jadi mereka jualnya online. Online Tapi kalau aja. pada waktu kuliahnya offline, mereka bisa buka tenan atau stand-stand yang sudah kita siapkan. Wah, karena kan ekonomi itu kewirausahaan banget lah. Ekonomi kalau nggak jualan ya nggak ekonomi gitu kan ya. Betul. Nah, tadi kita membahas tentang prestasi nih, Pak. Sebenarnya apa sih yang bisa kita dapat selain pelajaran ekonomi di sini? Maksudnya ada peminatan khusus nggak sih nanti kalau kita sudah semester 5 atau semester 6 gitu, Pak? Atau cuma mendapatkan pendidikan ekonomi aja? Oke, kalau untuk mata kuliah sebenarnya itu sudah ada kurikulumnya ya. Jadi ada mata kuliah wajib, lalu ada pilihan. Nah, pilihan ini juga mahasiswa bisa memilih passionnya, mau arahnya nanti kemana. Apakah di koperasi, nanti kita perdalam mata kuliah koperasi. Ada yang di perbankan ya, misalkan dia suka di bank, nanti kita perdalam di banknya. Apakah di analisis ekonomi, misalkan Analisis nanti ekonomi. mau ke pemerintahan, juga bisa nanti mata kuliah seperti kebijakan publik dan seterusnya. Berarti peminatannya itu sebenarnya banyak ya, tergantung dari passion dan keminatan dari mahasiswa itu sendiri. Iya, betul. Kalau untuk kegiatan yang non akademik ya, kebetulan di Fakultas Ekonomi ini juga memfasilitasi hal tersebut ya. Seperti Capital Market Community, lalu ada Venesa Scientific Community, Islamic Community of Economic, Tax Center,
lalu paguyuban putra putri Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi berarti banyak banget komunitas yang menunjang passion selain akademis Iya. maupun non akademis. Betul. Wah, nah ini Pak, terakhir buat teman-teman ya kece people yang ada di rumah nih masih SMA, MA atau SMK yang mau join ke S1 Pendidikan Ekonomi. Mungkin ada promosi lah, silakan. Oke, ya. Jadi untuk adik-adik SMA, SMK atau MA ya sederajat, eh, silakan bergabung di Prodi Pendidikan Ekonomi FEB UNESA karena nanti kalian akan belajar banyak dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman tidak hanya di dalam kelas maupun di luar kelas ya, sesuai dengan cita-cita kalian ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Jadi sukses yang akan datang. Wah, terima kasih Pak untuk mau sharing-sharing cerita-cerita nih Pak tentang prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Semoga nanti makin banyak lagi. Semoga dari 120 kota ada salah satu kece people nih yang Iya, join yang betul. nonton video ini. Oke. Nah, buat kece people sendiri ya semoga apapun cita-cita kalian, apapun keinginan kalian makin yakin ya habis nonton Bincang Unesa kali ini makin yakin. Oh, inilah prodi yang aku cari-cari. Oke. Terima kasih Pak Riza Ya, sudah mau terima join. kasih, Terima kasih. sama-sama. Semoga nanti di lain episode kita bisa bincang-bincang lagi nih Pak ya. Siap, siap. Oke, makasih juga buat kece people yang udah mau nonton nih. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel YouTube Kece Media. Thank you for watching and see you on next video. Aku Tama pamit undur diri dulu. Bincang Unesa, Kece Radio your easy listening station. Kece Radio.